Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam persekutuan kita di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sore ini kembali kami bisa bersekutu bersama. Di rumah kami masing-masing, di depan layar kaca kami masing-masing. Namun kami percaya dimanapun kami berada, di situ Tuhan ada bersama kami. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kami sukacita ketika kami memuji akan nama Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami bisa memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita lewati, kita percaya bahwa itu adalah pimpinan penyertaan Tuhan. Setiap hari yang kita lewati, kita percaya bahwa hidup kita itu tidak pernah sia-sia. Karena kita percaya bahwa Allah, sang sumber pengharapan itu, akan menggenapi setiap janjinya. Akan ikut campur tangan dalam setiap persoalan dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama, Bintang Pengharapan. Kulihat satu yang paling cemerlang, menyinari seisi dunia gelap, merindukan cahaya. Bintang timur, bintang pengharapan bagi seluruh umat manusia, bertanda janjinya digenapi, anak yang kudus telah dilahirkan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa. Keselamatanku, walau dilahirkan di kandang yang hina, kehadirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Seluruh umat manusia, pertanda janjinya digenapi, anak yang kudus telah dilahirkan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa. Keselamatanku,
Tunggal Bapa turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kehadirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Haleluya, haleluya. Saudara, Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi setiap kita, beserta dengan kita dalam suka dan duka. Karena Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang menjadi manusia. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian ini bersama, Immanuel. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Saudara sekalian, mari kita kembali menundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan, supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan, itu sungguh-sungguh bisa kami mengerti. Terlebih dari itu juga bisa kami lakukan hari demi hari dalam kehidupan ini. Jauhkan kami dari segala hati yang keras, dan berikan kami hati yang lembut yang siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Satu ayat saja dari firman Tuhan kita yang saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara sering membacakannya. Khususnya di bulan Desember atau di momen-momen Natal seperti ini. Saudara, kita akan membuka dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, suku Indian mempunyai cara yang unik untuk melatih anak laki-laki mereka yang akan menginjak usia remaja. Jadi ketika anak itu akan akil balik, maka mereka akan dilatih dengan satu pelatihan yang cukup berat. Sang ayah akan membawa anak laki-laki mereka masuk ke tengah-tengah hutan rimba. Lalu kemudian menjelang sore, ayah itu akan meninggalkan anak laki-lakinya sendirian di tengah-tengah hutan itu. Dengan pesan bahwa anakku, kamu harus survive. Kamu harus bertahan melewati malam hari ini. Besok pagi ayah akan jemput kamu di sini dan kita akan pulang. Dan kamu akan menjadi laki-laki pemberani di tengah-tengah suku kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu anak yang ditinggal itu, anak laki-laki yang ditinggal di tengah-tengah hutan itu, merasa ketakutan, kesepian, gelap gulita di sekitarnya, saudara. Saudara, kalau kita mati lampu di rumah itu sangat gelap. Apalagi kalau di tengah-tengah hutan yang memang pada dasarnya tidak ada pencahayaan sedikit pun, kecuali hanya cahaya bintang dari langit yang kelap-kelip. Anak laki-laki yang ditinggal sendirian itu merasa dirinya takut sekali, saudara. Dia tidur tetapi dia was-was, berkali-kali dia tidur, dia bangun, dia tidur, dia bangun. Sampai keesokan paginya, saudara, ketika dia membuka mata, dia lihat ayahnya ada di tengah, ayahnya datang untuk menjemput dia dan membawa dia pulang. Namun saudara, ternyata sepanjang malam yang dilewati anak laki-laki itu, ketika dia merasa takut, dia merasa ditinggalkan, dia merasa sendirian, yang dilakukan ayah daripada anak itu bukanlah meninggalkan anaknya. Ayah itu ada di semak-semak tidak jauh dari tempat anaknya tertidur. Lalu lengkap dengan busur panah yang ada di tangannya. Dan berjaga-jaga sepanjang malam, bahkan tidak tertidur. Supaya tidak ada satu binatang buas pun yang berani untuk mendekati anaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu mungkin gambaran daripada Immanuel. Waktu kita berkata Allah menyertai saya, Allah beserta dengan kita. Tetapi kehidupan kita ini tidak lepas juga dari pergumulan, dari persoalan hidup, dari sakit penyakit, dan dari berbagai macam masalah demi masalah. Lalu mulai banyak yang menanyakan, apakah Allah benar bersama dengan saya? Apakah Allah benar menyertai kehidupan saya? Dia tidak kelihatan dan bahkan saya tidak merasakan bahwa Allah ikut campur tangan dalam setiap persoalan saya. Namun saudara, jauh dari pandangan yang bisa kita lihat sekitar kita, bahwa di situ ada Allah yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita supaya tidak ada satupun yang jahat yang bisa menyentuh kita. Saudara, saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil-kecil dan mereka mulai dilatih untuk tidur sendirian. Setiap malam kalau mereka mau ke kamar kecil atau kamar mandi seperti itu, saudara, mereka akan bangunkan, mama temenin.
Karena saya juga mau melatih mereka untuk berani ke kamar kecil sendirian. Maka saya bilang begini, kamu masuk ke kamar kecil, mama tunggu di luar sini. Lalu kemudian anak saya itu masuk. Waktu dia dalam kamar kecil, mama di luar kan? Iya, mama di sini. Tidak lama kemudian dia teriak lagi, saudara. Mama di luar, iya mama di sini. Tidak usah takut. Saudara, setiap hari dia lakukan itu dan sampai akhirnya dia berani. Saudara, Immanuel atau Allah yang beserta dengan kita bukan berarti lalu kemudian Allah juga mau memanjakan kita anak-anaknya. Dan berkata bahwa setiap kali ada persoalan Allah langsung turun campur tangan. Setiap kali ada permasalahan, lalu permasalahan itu dengan indahnya bisa berakhir. Kadang-kadang Allah juga ingin membentuk kita menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang punya solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapinya, dan tentunya itu dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah beserta dengan kita. Itu berarti saudara bahwa Allah itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Allah itu ada dalam hidup kita ini dan bahkan Allah ada di dalam hati kita. Dan Alkitab mencatat bahwa kalau ada Allah dalam diri kita, kalau ada Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita, saudara? Tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita kalau Allah ada di pihak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan kita adalah penyertaan. Kita senang sebagai manusia disertai. Kita senang kalau kita mengerjakan sesuatu ada orang ikut membantu kita, walaupun mungkin yang dibantu hal-hal yang kecil, saudara. Dan kita merasa aman ketika kita berjalan sendirian lalu ada yang menemani kita. Merasa dikasihi, dan itulah gunanya persekutuan Kristen, saudara. Kita ditemenin manusia aja senang, apalagi kalau Allah yang menyertai kita. Kata Immanuel di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini bukan kata yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Dikatakan sebab ada 106 kali kata ini muncul di dalam Alkitab. Namun di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini pertama kali kembali Immanuel itu dikumandangkan setelah 400 tahun Allah berdiam diri kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, 400 tahun Israel itu merasa sepi. Tanpa ada suara-suara dari Tuhan. Tanpa ada mujizat-mujizat yang spektakuler di tengah-tengah mereka. Mereka hanya mengenang bagaimana nenek moyang mereka dulu disertai Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Ada tiang api dan tiang awan di depan dan di belakang mereka. Dan tidak ada satu musuh pun yang berani menyentuh mereka ketika Tuhan ada bersama mereka. Saudara, namun sejak dari akhir dari perjanjian lama sampai kemudian dibuka dalam Injil Matius ini, selama 400 tahun Allah itu berdiam diri kepada mereka. Beberapa orang Israel merindukan kembali suara Tuhan. Beberapa dari mereka merasa nyaman aja tanpa suara Tuhan dan mereka mulai membuat suara-suara mereka sendiri. Hukum-hukum mereka sendiri. Mereka senang berjalan dengan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup mereka jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Dan hidup mereka jauh dari kesejahteraan dan damai sejahtera. Ketika hidup mereka mulai morat-marit, mau makan saja sulit. Hidup di dalam penjajahan bangsa asing dan bersembunyi dari ketakutan-ketakutan mereka. Maka Immanuel itu kembali dikumandangkan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada seorang laki-laki yang bernama Yusuf yang kelak akan menjadi ayah Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, saudara, malaikat itu datang dan berkata kepada Yusuf bahwa Allah akan hadir melalui anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Dan dia harus dinamai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ketika malaikat itu mengucapkan kata Immanuel, Yusuf
mulai teringat dengan apa yang sudah Allah lakukan kepada bangsa ini di masa-masa yang lalu. Dan dengan satu pengharapan dia berpegang bahwa Immanuel itu akan kembali hadir di tengah-tengah bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kata Immanuel ini identik dengan Natal. Biasanya kalau mulai bulan Desember menjelang Natal, maka orang mengucapkan selamat Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Namun begitu Natal itu lewat sehari, 2 hari, jarang sekali kita kenal dengar kata Immanuel lagi, saudara. Apalagi kalau sudah memasuki bulan Januari tahun yang baru, sampai nanti bulan Desember lagi, baru Immanuel itu dikumandangkan. Nah lalu saudara yang mau saya katakan, apakah Immanuel itu hanya berlaku di waktu Natal? Apakah Allah yang beserta dengan kita itu hanya saat di waktu Natal dan di waktu-waktu yang lain tidak? Tentunya tidak, saudara. Immanuel itu adalah Allah yang hadir di tengah kita, di antara kita, dan bahkan di dalam kita. Dan puncak kehadiran Immanuel itu ada dalam kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Injil bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah dengan lebat. Dan itu berarti Immanuel, saudara, Allah yang beserta kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, Immanuel itu ada dalam diri kita setiap hari, bukan hanya di waktu Natal, saudara. Immanuel itu ada pada zaman ini, pada kehidupan kita saat ini, pada kondisi kita saat ini. Setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik. Nah sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Immanuel itu ada dalam hidup kita saat ini, dalam hati kita saat ini, apakah kita menjadi orang-orang yang layak untuk hati ini ditinggali oleh Sang Immanuel? Kita tidak perlu bersibuk-sibuk atau protes sama Tuhan, di mana Tuhan saat ini? Kondisi pandemi yang berlangsung hampir satu tahun ini sudah memporak-porandakan bisnis saya, usaha saya, pekerjaan saya, hubungan saya di dalam keluarga, hubungan saya dengan saudara-saudara saya yang lain. Di mana Tuhan? Di mana campur tangan Tuhan? Saudara, sebelum kita bertanya ini dan itu kepada Tuhan, mari kita tanya kepada diri kita sendiri lebih dahulu. Kita introspeksi kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah hati saya ini sudah layak sebagai tempat bagi Sang Immanuel berdiam dan bertahta di dalamnya? Saudara, hari Natal sudah berlalu, namun Immanuel itu tetap hadir bersama kita. Sekarang bersihkan hati kita dari segala dosa, iri hati, dengki, supaya Immanuel itu selalu hadir dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Saudara, Immanuel yang berarti Allah bersama kita, itu juga berarti bahwa Allah hadir dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia ada bersama kita dalam setiap pergumulan kita. Dia mendengarkan setiap seru doa kita. Dan dia tahu jelas segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kita. Dan juga dia akan membawa kita untuk keluar dari setiap pergumulan kehidupan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Immanuel itu dikumandangkan kepada Yusuf. Siapa sih Yusuf itu, saudara? Dia hanya seorang tukang kayu. Tidak punya jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, kampung halamannya, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan. Lalu kemudian Tuhan di bait Allah itu membacakan kitab suci, khususnya waktu itu bagi orang-orang Nazaret. Mereka terkagum-kagum, saudara, dengan apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan. Tetapi begitu mereka tahu Tuhan Yesus itu anak dari Yusuf, tukang kayu.
Maka mereka tutup telinga mereka, mereka tutup hati mereka, lalu mereka mengusir Tuhan Yesus dari Nazaret, lalu hendak membunuh Tuhan. Kini Immanuel itu datang kepada tukang kayu itu. Kira-kira kalau Yusuf itu keluar dari rumahnya, lalu beritahukan kepada imam-imam kepala, kepada pejabat-pejabatnya yang ada saat itu, yang sama-sama menantikan pembebasan bagi bangsa Israel, kepada keluarganya, bahwa Immanuel akan hadir dalam keluarga kita, ini melalui keluarga kita. Mereka percaya tidak, saudara? Pasti tidak percaya. Mereka tetap hidup dalam pergumulan penderitaan mereka. Habis sini kita melihat cara kerja Tuhan, bahwa Tuhan datang bukan dengan satu cara yang heboh atau yang spektakuler, saudara. Tetapi Tuhan datang dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan satu persoalan yang lebih penting daripada sekedar persoalan pergumulan bangsa Israel. Yaitu Tuhan ingin menyelesaikan persoalan yang paling rumit di dunia ini, yaitu dosa manusia. Saudara, Tuhan datang di dalam keheningan malam Natal itu. Sang Immanuel itu waktu pertama kali dikumandangkan tidak seheboh seperti kalau Natal-Natal pada biasanya. Dia datang dalam keheningan malam, tapi mulai malam itu, saudara, keselamatan itu, pintu keselamatan itu dibukakan bagi umat manusia. Segala pergumulan, segala dosa, segala kesalahan manusia ditanggung di atas diri Sang Immanuel yang siap untuk dipanggulnya ke kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel atau Allah yang beserta dengan kita itu, Dia mengerti segala pergumulan kita. Dia ada dalam setiap persoalan hidup kita. Dan Dia punya cara untuk membebaskan kita, mengeluarkan kita dari segala pergumulan hidup kita ini. Sekarang, saudara, yang harus kita lakukan, maukah kita seperti pribadi Yusuf yang ada di dalam kitab Matius ini? Di situ tidak dikatakan Yusuf berkata-kata panjang dan lebar, tapi yang kita lihat hanya satu, yaitu ketaatan dari Yusuf. Ketaatan dan imannya yang sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Allah katakan melalui malaikatnya itu akan digenapi sungguh-sungguh oleh Allah. Saat ini kita ada di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Sudah kurang lebih 9 bulan, saudara. Saya yakin jemaat sekalian, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, setiap kali berdoa selalu ingat, berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Supaya pandemi ini segera berlalu. Kita juga mungkin berdoa selalu supaya saya punya kesempatan kembali untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Kita tunggu hari ini, kita tunggu besok. Kita dengar kabar yang baik, tetapi kabar itu mungkin hilang besoknya. Tetapi jangan khawatir, saudara, tetap percaya bahwa Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kita itu ada saat ini. Bersama kita semua, melewati masa yang sulit ini, memberikan kita perlindungannya, memberikan kita sukacitanya, memberikan kita hikmat di dalam menjalani hidup ini. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pada sore ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sekalipun kadang-kadang mungkin kami tidak melihat jalan keluar dalam hidup ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada di sana bersama dengan kami. Bahkan Engkau jauh ada di dalam hati kami, membuat hati kami tenang, membuat hati kami kuat ketika menjalani
kondisi seperti sekarang ini. Tuhan, kami juga berdoa beberapa waktu ke depan kami akan mengakhiri tahun 2020 ini. Pengharapan kami di tahun yang baru adalah bahwa kondisi kami lebih baik, bahwa pandemi ini segera berakhir, dan kembali kami bisa bersuka cita di dalam rumah Tuhan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kami juga mengingat saudara kami yang sakit, kiranya menyongsong tahun baru, mereka kembali dikuatkan imannya dengan satu pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka, pemulihan bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja kami supaya di masa mendatang, gereja ini terus bertumbuh, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya di tahun-tahun mendatang juga sungguh-sungguh bangsa ini lebih baik dan lebih sejahtera, aman dan damai ada di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita.